Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, berhubung hari ini ada kegiatan lomba Hari Guru Nasional dan memperingati HUT PGRI yang ke-76, maka pembelajaran Zoom pada hari ini kita alihkan ke video pembelajaran. Tolong diperhatikan, nanti akan ada Bapak sisipkan beberapa pertanyaan dan mohon nanti dijawab dan dikirim di classroom. Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kejujuran. Pertemuan kita yang terakhir ini adalah yang berjudul mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Renungan. Tegaknya suatu kebenaran bergantung kepada kejujuran setiap orang. Orang yang beriman akan selalu berkata jujur, karena jujur merupakan suatu kebaikan. Dan imbalannya adalah surga. Masya Allah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 30. Pengertian jujur. Kata jujur dalam bahasa Arab semakna dengan as-sidqu atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata jujur adalah dusta. Dalam bahasa Arab yaitu disebut dengan al-kazib. Jadi jujur adalah sikap seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya, secara benar dan apa adanya, tidak menambah-nambahkan atau menguranginya. Pertanyaan pertama. Perilaku jujur merupakan salah satu wujud akhlak mulia yang sangat dianjurkan. Mengapa demikian? Jelaskan. Pembagian sifat jujur. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat jujur atau benar, siddiq, dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu kesesuaian antara berita yang diterima dan yang disampaikan. Menepati janji termasuk jujur dalam perkataan. Sedangkan yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Manfaat
perilaku jujur. Memiliki perasaan enak dan hati tenang karena telah berbuat jujur sehingga tidak ada kebohongan dalam dirinya. Selamat dari bahaya. Orang yang jujur walaupun pertama-tama ia merasa berat, pada akhirnya ia akan selamat dari berbagai bahaya. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya serta disenangi manusia. Pertanyaan yang kedua, carilah contoh perilaku tidak jujur dalam kehidupan. Tuliskan sebanyak 6 contoh. Hikmah perilaku jujur. Yang pertama, bagi diri sendiri. Semakin dipercaya orang lain, menjadikan harga diri semakin tinggi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang lain, suka berteman dengan orang jujur, menumbuhkan perasaan aman dan nyaman, terlindungi hak-haknya dengan baik. Bagi masyarakat, bangsa, dan negara, semakin mempercepat tercapainya tujuan bangsa dan negara, terwujudnya keadilan yang sebenarnya, terpenuhi hak-hak kaum duafa. Menerapkan perilaku jujur. Menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Memenuhi undangan orang lain jika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 beserta artinya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan selalu semangat untuk belajar dalam menghadapi ujian akhir semester. Ingat, ada 3 pertanyaan tadi, mohon dijawab dan dikirim di Classroom. Salah hilang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.